Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sahabat beriman, golongan yang akan jadi musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat. Ada beberapa kriteria seorang muslim yang dianggap telah berkhianat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, padahal dia telah berjanji setia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari kiamat ada golongan manusia yang tidak akan mendapatkan rahmat Allah, namun justru akan menjadi musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat Allah sangat dibutuhkan oleh semua manusia. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Isra ayat 57 yang artinya, orang-orang yang mereka saru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah? Mereka mengharapkan rahmat-Nya dan takut akan azab-Nya. Sungguh, azab Tuhanmu itu sesuatu yang harus ditakuti. Lantas siapakah golongan manusia yang tidak akan memperoleh rahmat Allah, namun justru menjadi musuhnya? Ini 4 golongan manusia yang jadi musuh Allah di hari kiamat. 1. Seorang muslim yang meremehkan sholat. Kriteria pertama dari golongan orang-orang yang berkhianat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya adalah mereka muslim yang malas dan meremehkan sholat, sehingga dengan rasa malasnya itu mereka meninggalkan sholat. Orang-orang yang seperti itu sudah tentu tidak akan pernah mendapatkan cintanya. Sebaliknya, di hari kiamat nanti, dia akan berdiri bersama golongan orang-orang yang menjadi musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Muslim yang suka pergi ke dukun. Seorang muslim disebut berkhianat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya adalah apabila dia pergi ke dukun, seperti halnya pergi ke peramal, tukang sihir, atau orang yang dalam menjalankan profesinya meminta bantuan selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Muslim yang meremehkan puasa. Meremehkan puasa hingga meninggalkannya. Dalam hal ini yang dimaksud adalah puasa wajib Ramadan, sama saja dengan tidak mengerjakan perintahnya, sebab puasa wajib merupakan salah satu ibadah wajib yang ditetapkan untuk setiap muslim. Puasa ini bahkan menjadi salah satu dari rukun Islam yang kelima, sehingga wajib hukumnya seorang muslim mengerjakannya. Kewajiban puasa ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan dengan sangat jelas dalam beberapa firman-Nya Quran Surah Al-Baqarah ayat 185, yang artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Oleh karena itu, siapa di antara kamu hadir di tempat tinggalnya atau bukan musafir pada bulan itu, berpuasalah. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur. Tidak hanya menjadi musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang muslim yang meremehkan hingga meninggalkan puasa wajib juga akan mendapatkan azab yang pedih. 4. Muslim yang memperdebatkan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya yang berikutnya datang dari orang-orang muslim yang suka memperdebatkan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu siapa orang-orang itu? Mereka adalah ahli bid'ah yang memperdebatkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jalan yang tidak benar. Selain ahli bid'ah, orang yang suka memperdebatkan syariat atau hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala juga disebut orang zalim, dan untuk mereka, selain Allah Subhanahu wa Ta'ala memusuhinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancamnya dengan ancaman sebagaimana tertuang dalam Quran Surah Al-An'am ayat 133-134. Yang artinya, dan Tuhanmu Maha Kaya lagi mempunyai rahmat,
Jika dia menghendaki, niscaya dia memusnahkan kamu dan menggantimu dengan siapa yang dikehendakinya setelah kamu musnah. Sebagaimana dia telah menjadikan kamu dari keturunan orang-orang lain, sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu pasti datang dan kamu sekali-kali tidak sanggup menolaknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, ada 3 perkara yang aku menjadi musuh mereka di hari kiamat, dan barang siapa yang aku menjadi musuhnya, maka aku patahkan dia. Mereka itu ialah orang yang bersumpah dengan namaku kemudian dia ingkar sumpahnya, dan orang yang menjual manusia merdeka kemudian dia memakan uangnya, dan orang yang mempekerjakan buruh kemudian dia menuntut kerja penuh, tetapi tidak memberikan upah pada buruh itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis tadi, menerangkan, golongan pertama, orang-orang yang telah bersumpah atas janjinya, tetapi kemudian mereka berkhianat. Allah akan menjadikan lawan mereka di akhirat kelak, karena telah mengucapkan sesuatu di bibir, tetapi lain di hati. Sungguh, tiada sebaik-baiknya naungan perlindungan bagi mereka yang telah berjanji dengan membawa nama Allah, tetapi berkhianat atau mengingkari ucapannya sendiri. Golongan kedua, sengsara nasibnya kelak teruntuk golongan yang memperdagangkan manusia. Memperdagangkan manusia sudah tentu memiliki hukum haram dalam Islam. Pada hari kiamat kelak, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan melaknat golongan seperti ini. Golongan ketiga, barang siapa yang memiliki sebuah usaha dan buruh yang dipekerjakan, tetapi tidak memberikan hak pokok berupa upah bulanan yang setimpal sesuai perjanjian pada tepat waktu, niscaya golongan ini akan mendapat ganjaran berupa siksaan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala di akhirat kelak. Telah menceritakan kepada kami Suaid bin Sa'id berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sulim dari Ismail bin Umayyah dari Sa'id bin Abu Sa'id al-Makburi dari Abu Hurairah. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 orang yang akan menjadi musuhku pada hari kiamat, dan barang siapa aku sebagai lawannya, maka aku akan memusuhinya pada hari kiamat. Seseorang yang memberi dengan namaku, tetapi dia berkhianat. Seseorang yang menjual orang merdeka, kemudian dia memakan hasil penjualan. Dan seseorang yang memperkerjakan pekerja, kemudian pekerja itu menyelesaikan pekerjaannya, namun tidak membayar upahnya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad. Hadis ini berbicara tentang kelompok atau orang-orang yang dibenci dan dimusuhi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada hari kiamat kelak, yaitu kelompok pertama, orang yang bersumpah atas nama Allah, lalu mengingkari sumpahnya. Berdusta merupakan perbuatan tercela yang dilarang oleh agama dan dikategorikan sebagai dosa besar, serta dimusuhi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahkan lebih tegas lagi, Ibnul Qayyim al-Jauzi rahimahullah mengutip pendapat sebagian ulama bahwa berdusta atas nama Allah dan Rasulnya adalah salah satu bentuk kekufuran yang menyebabkan pelakunya keluar dari agama Islam. Berdusta atas nama Allah termasuk salah satu dosa besar, maka tentu orang yang melakukannya akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Di antara balasan yang akan didapatkan oleh pelakunya antara lain, pertama, akan dilaknat dan dimusuhi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebagaimana dijelaskan dalam matan hadis tadi. Kedua, orang yang berdusta atas nama Allah digolongkan sebagai orang-orang yang zalim, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-An'am ayat 21 sebagai berikut. Artinya, dan siapakah yang lebih zalim dan aniaya daripada orang yang membuat-buat suatu kedustaan terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayatnya? Sesungguhnya orang-orang yang zalim atau aniaya itu tidak akan mendapat keberuntungan. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita semua terhindar dari golongan yang menjadi lawan atau musuh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di hari kiamat kelak. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.